Apa sebenarnya video berbasis kecerdasan buatan yang dirilis Donald Trump? Apakah solusi atau justru fantasi semata untuk masa depan Gaza? Saat ini sudah bersama saya pakar politik Timur Tengah dan juga pakar hubungan internasional Mbak Dina Prapto Raharja. Ini kegilaan luar biasa dari Presiden Amerika Serikat mengunggah video AI Trump Gaza di media sosial pribadinya. Motifnya apa menurut Mbak Dina? Dia pebisnis, jadi motifnya adalah menjual idenya. Jadi kalau orang bisnis itu kan berpikir segala sesuatu bisa ditukar dengan uang. Bisa dibeli. Dan ini transaksi yang sedang dia tawarkan pada negara-negara Timur Tengah. Beberapa saat sebelum kejadian ini kita tahu Raja Yordan sudah datang berkunjung berjumpa dengan dia. Bahasa yang dia sampaikan kepada Raja Abdullah II ini menurut saya sebenarnya sangat menyakitkan ya. Dan ini orang Amerika Serikat harusnya juga sadar. Jangan dibiarkan ini. Oke, diulang Mbak bahasa itu Mbak, kita garis bawahi. Kita garis bawahi. Jadi Gaza akan di take over, diambil alih dan dimiliki, di-own oleh Amerika Serikat. Jadi ini gila sih kalau saya bilang ya, karena kita bicara soal hubungan antar negara. Bukan sedang dagang barang gitu kan ya. Dan siapapun yang hadir di situ, Raja Abdullah terutama kalau kita bilang, dia itu kan mewakili sovereign, mewakili wilayah yang berdaulat, warga negara yang berdaulat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia mendesakkan Raja Yordan itu untuk terimalah orang-orang dari Palestina sambil kita rebuilding Amerika, maksudnya rebuilding, membangun ulang, recovery, rehabilitasi di Gaza. Kemudian nanti uangnya semua akan ditanggung sama Amerika kan gitu. Tapi Raja Yordan tahu persis, ini bukan sesuatu yang solusi, bukan satu hal yang harus diiyakan. Justru nasib Palestina terakhir ada di sini. Jadi dia dengan elegan mengatakan bahwa kita punya rencana, negara-negara Arab punya rencana untuk Palestina, tunggu rencana kami. Dan di situ si Trump tahu kan, ini artinya Raja nggak punya keinginan untuk bilang iya kan? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Dan apa yang disampaikan Trump? Trump mengatakan kita akan hentikan loh dana bantuan untuk Yordan dan Mesir. Ini dua sekutu Amerika Serikat selama ini di Timur Tengah. Kalau kamu nggak mau terima deal dari kita. Jadi sangat dikecilkan ya segala negosiasi itu dengan paket uang. Jadi kalau bahasa saya ini dikepret lah ya negara-negara Arab, negara apalagi Palestina itu nggak dianggap sama sekali. Jadi sinyal apa dari video ini Mbak? Apakah ingin menunjukkan bahwa Trump serius akan saya wujudkan resort mewah di Gaza atau hanya fantasi semata Mbak Dina? Kalau dari segi gambar persisnya akan kita seperti amati, itu. Mbak, ya, gambarnya sambil kita putar lagi. Gambar seperti ini exactnya nggak seperti ini. Menurut saya tepatnya nggak akan seperti inilah. Ini impiannya dia. Kalau dikasih kesempatan Amerika akan taruh. Tapi kita tahu jawabannya negara-negara Arab dan saya harap Indonesia pun mengatakan tidak pada uang Amerika untuk merekonstruksi Gaza. Karena sekali itu digunakan, Israel akan makin berkuasa dan merajalela, Amerika Serikat akan merasa ini sudah miliknya dia. Karena dia yang membangun. Kita masih ingat cerita sebelum kejadian ini juga di Panama dan di Greenland ya. Di mana Trump bilang ini yang bangun kan saya, Amerika gitu kan. Jadi ini berhak untuk saya ambil alih. Jadi Trump itu kan berarti anti negosiasi. Mungkin karena beliau nggak kompeten ya negosiasi. Dia pikirnya kalau dikasih deal, orang bakal nurut. Padahal lagi-lagi ini hubungan antar negara, bukan jual barang. Tapi kalau ancamannya kerjasama bisa dia putus, merasa paling banyak paket uang dan jalur untuk diplomasinya, Amerika merasa sangat berkuasa. Justru menurut saya dia lagi desperate ya bikin video seperti ini. Karena putus asa gitu ya, putus asa. Lagi putus asa dia ngapain dia bikin kayak gini kan. Jual ide bahwa ini loh kalau Amerika yang bikin bisa sekeren ini. Ya, negara-negara Arab, Saudi kan kemudian juga bikin pertemuan tuh. Sesudah itu bilang oke, Mesir, kemudian Yordan, negara-negara Arab yang lain, kita kumpul bikin rencana. Dan dia bikin udah ada 3 fase tuh yang dibicarakan, diungkap ke publik untuk rekonstruksi. Dugaan saya mereka pasti akan mengumpulkan uang, dana bersama untuk membangun si Gaza. Mestinya Indonesia chip in tuh di situ. Posisinya seperti apa Mbak? Kontribusi yang bisa Indonesia berikan apa? Modal, dana, anggaran, atau apa? Kita invest kan, berarti invest di sana. Entah mau di bagian rumah sakit atau bagian perumahan mungkin kalau misalnya Arab dan Yordan. Bikin lihat gambar seperti ini, ini mah di Arab juga banyak lah gitu kan, bisa lah bikin kayak gini kan. Nothing special gitu kan kalau dibilang diungkapkan gitu kan. Nah, tapi
poinnya tadi adalah kalau dana yang dipakai untuk membangun rekonstruksi Gaza ini diambil dari Amerika, mereka literally atau benar-benar artinya merasa memiliki tanah ini. Jadi harus kita bantu ini si Palestina dalam arti yang konkret ya. This is the moment, inilah saatnya. Karena Trump betul-betul tidak punya sense of kepekaan tentang bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Sepertinya karena dengan video tersebut tadi yang diputar sangat glamor, uang bertaburan, kemewahan, ada patung emas Trump bahkan, Mbak Dina ya. Ya seakan-akan begitulah ya, dunia itu harus yang seperti itu. Padahal kan kalau kita bicara soal pengelolaan negara, apa sih mayoritas pekerjaan orang-orang Palestina? Kalau mereka dibuatkan hotel seperti itu tapi nggak bisa bekerja di situ, what's the point? Lagi-lagi kita bicara kedaulatan yang maya ya, jadi makin nggak ada gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih orang Amerika pun harusnya sadar, you punya presiden sekarang itu cara berpikirnya mencoba membangun satu warisan hubungan internasional yang sangat destruktif untuk Timur Tengah. Dan bukan mustahil sebenarnya dengan kegilaannya dia mengambil alih negara lain melalui deal paksa, ini kan paksa ya, dipaksa dan mengusir warganya, dan itu dia halalkan, dia sudah melanggar begitu banyak prinsip PBB. Dan gak heran kemudian Elon Musk bilang, ya kita akan keluar dari PBB, kita pikirkan kita setuju. Ini bukan momen biasa, harusnya orang Amerika kemudian bangkit juga dan mengatakan tidak. Karena ini bukan cuma taruhan buat Palestina, come on, ini masalah serius buat tatanan internasional. Trump sedang melakukan destruksi terhadap tatanan internasional. Jadi dalam waktu dekat yang kira-kira bisa menghambat ide gila Trump ini siapa menurut Mbak Dina? Negara-negara Arab, kita di tahun ini punya peluang sebenarnya. Bulan November atau Desember kita jadi host tuan rumah pertemuan D8. Developing Aid ya, singkatan dari Developing Aid. Yang isinya itu negara-negara Timur Tengah, Arab terutama, dan juga beberapa negara Asia yang Muslim. Nah, sebagai tuan rumah kita bisa ambil bagian di situ untuk mengatakan bahwa untuk negosiasi ke depan atas nama Palestina, Indonesia juga siap membantu. Jadi mau nggak mau kita memang harus berhadapan dengan Israel. Itu konkretnya Mbak? Konkretnya. Kan mereka udah jelas nih si negara-negara Arab punya plan untuk rekonstruksinya nanti akan bentuknya seperti apa. Mulai dari desain rebuildingnya, kemudian mereka akan segera kirimkan ekskavator, alat-alat berat untuk membenahi Gaza. Indonesia harus hadir dong di situ. Kalau memang kita punya kepedulian terhadap Palestina, this is the time, ini saatnya. Baik, kita tunggu di akhir tahun ini dalam forum D8 ya Mbak ya. D8. Indonesia menjadi tuan rumah, bagaimana kontribusi pemerintah kita terhadap kemerdekaan Palestina. Terima kasih banyak Mbak Dina Prapto Raja sudah bergabung di Kabar Petang.